Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi Putra Reza di Project Review. Dan langsung aja, ini dia. Ada satu smartphone terbaru dari iQOO Indonesia, iQOO Neo 10. Ini satu smartphone yang bisa dibilang smartphone kejutan dari iQOO Indonesia. Soalnya kalau kita lihat di sosial media mereka di Instagram, yang di teaser itu adalah iQOO Z10 terus gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul yang Neo 10 ini. Ini adalah satu smartphone yang punya performa dan specs yang sangat menarik. Jadi kalau buat kalian cari performa, wah ini bisa banget mempertimbangkan smartphone yang satu ini. Buat kalian yang mungkin belum familiar sama brand iQOO, ini brand dari Vivo juga. Mereka datang dari pabrik yang sama dan punya after sales yang sama. Jadi kalau misalnya di kemudian hari kalian butuh layanan after sales, nah itu bisa dilakukan di tempatnya Vivo juga. Seperti biasa, saya akan mulai dari harganya dulu nih biar nggak pada bertanya-tanya. Jadi iQOO Neo 10 itu bakal ada 3 varian di Indonesia. Ada yang 8256, ada 12256, dan yang paling tinggi itu adalah 16512 dengan harga sebagai berikut. Nah, yang saya pakai review sekarang ini adalah yang versi paling tinggi ya. Jadi secara performa ini adalah yang paling maksimal dari iQOO Neo 10. Oke lah, jadi ini dia penampakan kotaknya si iQOO Neo 10 dengan isi yang cukup tipikal. Ya, udah ada unitnya, terus ada soft case warna hitam, ada SIM ejector, ada kabel USB-C, dan tentunya charger yang sudah mendukung up to 120 watt. Melihat dari bentuknya, iQOO Neo 10 punya desain yang menurut saya sangat mengingatkan dengan iQOO 13. Ya, bentuknya mirip banget ya kalau lihat dari belakang, apalagi kalau unitnya yang warna hitam ya. Model kameranya juga mirip banget, tapi dengan setup lensa yang berbeda. Saya udah nggak megang sih si iQOO 13 ya untuk perbandingan, tapi kalau dari gambar langsung bisa kelihatan ya kemiripannya. Untuk ukuran, HP ini sebenarnya bisa dibilang kayak standar kebanyakan HP masa kini. Tebalnya standar juga di 8 mm dan bobotnya saya timbang di sini dapat sekitar 210 gram. Untuk back panel dan frame, iQOO Neo 10 masih dengan material plastik polikarbonat ya. Mungkin terdengar bukan yang paling premium, tapi kalau kita bicara soal build quality, iQOO ngasih military grade certification dan juga ada IP65 untuk tahan air dan debu. Ya, tahan airnya juga bukan yang buat direndam ya, tapi kalau buat keguyur hujan, basah-basahan sedikit masih aman banget. Habis itu ngomongin sedikit soal pilihan warna, ini juga iQOO Neo 10 sangat menarik. Salah satu highlightnya itu adalah yang warna orange ini ya. Cakep ya warnanya sebenarnya. Terus kalau dilihat lebih dekat kayak ada motif api-apinya gitu, kelihatan seperti bahwa target marketnya adalah mereka yang kalangan muda. Tapi kalau pengen kelihatan lebih tone down, lebih kalem, tinggal pakaiin casingnya aja ya. Udah warna hitam polos, udah jadi kelihatan lebih normal. Lanjut, sekarang kita ngomongin soal specs ya. iQOO Neo 10 emang sangat mengedepankan performa. Dan kalau kita bicara performa, umumnya akan identik sekali dengan yang namanya gaming. Ya, iQOO masih dengan ciri khas dual chipnya. Yang pertama ada chipset Snapdragon 8s Gen 4. Ini chipset yang baru, masih fresh, baru rilis beberapa bulan yang lalu. Dan iQOO Neo 10 ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset tersebut. RAM sama storage juga dikasih lega seperti yang udah saya unjukin di awal, dan itu semua versi cepat. Habis itu ada juga yang namanya super computing chip Q1. Ya, ini sepertinya sudah sempat mereka pakai di iQOO 12. Chip ini memungkinkan smartphone untuk melakukan processing sama fitur-fitur ekstra saat gaming. Utamanya tetap ya ada yang namanya game super resolution dan juga 144 fps game frame interpolation. By the way, saya juga baru tahu kalau ternyata iQOO Neo 10 ini dapat penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai smartphone sub flagship pertama di Indonesia yang bisa mainkan game dengan 144 fps. Game yang mendukung udah cukup banyak nih saya lihat, tapi yang lebih banyak itu porsinya adalah di game frame interpolation. Sepengalaman saya pakai iQOO atau Vivo, super resolution sejujurnya itu jarang saya pakai. Tapi kalau interpolation, nah ini lebih kepake untuk experience yang lebih smooth saat main, sekaligus kita memaksimalkan layar yang sudah mendukung. Ini panel udah AMOLED resolusi tinggi ya, 1.5K, refresh rate-nya juga udah bisa sampai 144 Hz. Pokoknya ini tuh specs layar iQOO banget, visualnya bagus, dia punya warna yang saturasinya tinggi, kontrasnya juga oke. Tipikal layar yang eye pleasing saat dipakai, enak dipakai nonton, main game, ya emang itu peruntukannya. Nah, kita balik sedikit ke soal game frame interpolation tadi. Angka 144 fps di sini tuh hanya muncul di fps meter yang ada di sidebarnya iQOO aja. Kalau saya pakai aplikasi third party, itu dia nggak muncul, dan bahkan kelihatannya fps-nya tuh lebih rendah di bawah 90. Tapi tenang aja, kenyataannya atau pas dipakai main
experience-nya nggak berasa seperti itu karena pemrosesan iQOO ini memang terjadi di device dan belum kedetek aja ke aplikasi third party. Tapi untuk experience-nya tetap ini berasa mulus-mulus aja. Langsung aja deh, sekarang saya cobain untuk main gamenya. Ya, game yang untuk testing sekarang agak cukup banyak. Saya pakai Mobile Legends, ada PUBG Mobile, ada Honkai Star Rail, ada Xenosaga Zero, dan juga ada Wuthering Waves. Ya, dari semua pengujian ini saya pakai mode performance atau monster yang bisa dinyalain di sidebarnya iQOO seperti ini. Di Mobile Legends, setting mentok kanan tanpa saya aktifkan fitur yang tadi ya kayak interpolation segala macem. Ya, iQOO Neo 10 ini bisa dapat average yang sebenarnya cukup tinggi. Emang fluktuasinya turun naik itu cukup banyak, tapi overall experience sama sekali nggak terganggu. Mungkin karena ini tuh masih baru aja, jadi belum optimize 100%. Next untuk PUBG Mobile. Ya, di sini sih lancar jaya banget dengan settingan tinggi, nggak masalah dan stabil pada pemakaian. Kemudian untuk Honkai Star Rail, sini juga mayoritas pemakaian lancar. Ya drop sedikit kalau efek skill atau animasinya lagi rame kayak gini, tapi ya sebenarnya hal umum kok dan masih bisa kejadian juga di flagship lainnya. Lanjut ke Xenosaga Zero. Nah ini so far so good juga sebenarnya. Mayoritas lancar pas battle, apalagi paling ya pas explore di kota itu ya saya lihat ada sedikit FPS-nya drop sedikit. Tapi overall masih lancar, masih oke lah. Terakhir untuk Wuthering Wave. Ya ini setting tinggi lagi dan hasilnya tidak mengecewakan. Ya sama seperti sebelumnya, sudah cukup lancar dengan average FPS yang bagus sekali untuk sebuah smartphone yang performanya levelnya hampir kayak flagship. Dari semua pengujian tadi, suhu perangkat selama pemakaian ini sebenarnya masih dalam rentang yang sangat baik ya. Tidak ada rasa panas berlebihan, jadi menurut saya nyaman sekali untuk pemakaian dalam jangka waktu panjang ya, jadi nggak masalah. Berikutnya kita lanjut juga ke soal baterai. Ini juga menurut saya satu bagian yang oke banget nih dari iQOO Neo 10. Kapasitasnya nggak main-main, 7000 mAh ya. Padahal tadi udah saya tunjukin HP itu nggak tebel-tebel banget gitu, masih enak dan mantap dipegang. Dengan kapasitas yang ada dan dengan pemakaian campuran semi intensif termasuk ada gaming juga, saya tuh bisa dapat standby lebih dari 1 hari dan screen on time di atas 7 hampir 8 jam. Angka yang sebenarnya ini udah bagus, tapi menurut saya harusnya bisa lebih baik lagi dengan optimasi lebih lanjut ke depannya. Contoh, nih saya lihat ya, di Mobile Legends saya main sejam itu butuh 20%. 20% dari baterai 7000 itu gede ya, karena kasarnya gini, kalau saya main full itu saya cuma bisa main sekitar 5 jam doang. Hal yang sama juga ada di skenario nonton. Saya cobain di Netflix, saya full brightness 1 jam itu makan baterai 8%. Angka 8% ini sebenarnya oke, nggak masalah, tapi ya HP lain dengan baterai yang lebih kecil juga umumnya pakai 8% dengan skenario yang sama. Lagi-lagi 8% dari baterai 7000 dan 8% dari baterai yang lebih kecil tentu kan nggak sama. Jadi kalau menurut saya, kalau ke depannya di-optimize, harusnya si iQOO Neo 10 bisa punya ketahanan baterai yang lebih baik dari sekarang. Kalau soal ngecas sih aman banget ini, nggak masalah, nggak ada komplain kok, cepet banget, nggak pakai lama. Sedikit saya mau bahas soal software di sini. Jadi iQOO Neo 10 udah pakai Vantage OS 15 yang terbaru, familiar sekali buat user iQOO maupun Vivo terbaru. Highlightnya sebenarnya adalah di fitur AI yang cukup banyak nih, kayak yang bawaan Google, Gemini, Circle to Search, ada semua. Fitur transkrip ada, Note Assist di aplikasi Notes juga udah bisa dipakai. Untuk foto, AI Eraser ini rapi, saya suka sekali untuk hasilnya, mayoritas nggak ada masalah. Habis itu ada juga untuk expander ya, untuk memperluas foto. Ini juga sebenarnya bekerja dengan baik tapi dengan sedikit catatan. Jadi kalau misalnya kita pakai fitur expander di foto yang sudah ada border watermark apalagi yang warna putih begini, ya bisa langsung lihat ya, bordernya itu juga ikutan di-expand sama AI-nya. Jadi mungkin akan lebih baik kalau fotonya tidak pakai watermark atau ya watermarknya di crop dulu sebelum kita pakai fitur expand-nya. Sekarang baru masuk ke soal kamera. Ya di sini iQOO Neo 10 pakai 2 lensa aja di belakang, lensa utama dan lensa ultra wide. Bagian kamera ini saya bisa bilang mungkin tidak terlalu diprioritaskan sama iQOO. Ya fitur sama UI-nya sangat familiar seperti HP Vivo sama iQOO lainnya. Jadi buat yang sudah beralih dari versi sebelumnya harusnya sih udah familiar dengan yang ada di sini. Secara hasil, kamera utamanya menurut saya udah bisa mendapatkan foto-foto yang cukup ya, untuk casual udah oke. Detail dan ketajamannya bagus dengan rasa processing yang cukup jelas. Warna punya saturasi yang cukup tinggi dan kelihatan kalau dibandingkan sama lensa ultra wide-nya. Lensa ultra wide-nya menurut saya nggak spesial, ya cukup tapi tidak spesial. Paling nggak ya bisalah untuk mengabadikan foto yang lebih lebar. Ya perbandingannya sama lensa utama langsung bisa dilihat aja sekarang. Lanjut di kondisi low light, hasil kamera utama menurut saya masih cukup oke dengan fitur night mode yang bisa dipakai kalau mau.
Kamera depan, hasilnya menurut saya juga cukup. Processing sharpeningnya lumayan kelihatan, tapi kalau untuk foto casual sebenarnya nggak masalah. Kemudian di bagian video, kamera belakang lensa utama dia bisa sampai 4K 60 fps. Kualitasnya udah cukup, tapi kalau misalnya dibawa sambil jalan itu efek jitter dari AES-nya cukup kelihatan. Langsung aja dilihat dari sampel-sampelnya berikut ini. Oke, sekarang kita testing di 4K 30 untuk rekaman videonya pakai iQOO Neo 10 ya. Ini di 1x, kita coba zoom ke 2x nya seperti ini. Ini 2x. Kita balik lagi ke 1. Bisa seperti ini, kita bisa lihat sedikit untuk dynamic range nya. Kalau untuk dynamic range nya seperti ini, itu emang terang sekali di bagian belakang sana. Kondisi yang tadi kita udah lihat kayak dynamic range, daun-daun lagi segala macam. Sekarang ada subjek orang untuk kita lihat skin tone-nya, detailnya, mungkin kerajaman dan segala macam. Hasil seperti ini langsung bisa lihat. Stabilisasi juga sambil dipegang, audio bisa dengar dari mikrofon. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 meter lah ya dari smartphone-nya saya berdiri. Ya, kita coba sambil jalan. Dan sayangnya untuk iQOO Neo 10 ini dia tidak bisa untuk pindah lensa ya. Kalau lensa ultrawide kalau direkam di resolusi 4K. Kalau kita pakai 1080 itu bisa, tapi untuk 4K sekarang dia nggak bisa ke lensa ultrawide. Ini sekarang ada langit yang cukup terang di bagian belakang. Dan untuk dynamic range lagi coba pindah lagi ke sini. Dan ada langit lagi, so balik lagi. Sekali lagi untuk dynamic range dari iQOO Neo 10 resolusi 4K 30 fps. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Komen aja. Habisnya kita pindah kamera depan dan kemudian di situasi low light aja. Oke, sekarang ini kita cobain kamera depan dari iQOO Neo 10 di resolusi 4K 30 fps. Hasil seperti ini, ya ada dynamic range sebelah sana langitnya. Skin tone-nya, warnanya, audio bisa kayak denger. Kalau dibilang paling stabil mungkin tidak ya, dia masih terlihat shaky kalau sambil jalan seperti ini. Tapi kalau misalnya saya diem aja, statik seperti ini sebenarnya nggak masalah. Ini untuk resolusi 4K ya, 30 fps. Nah sekarang saya pindah ke resolusi 1080p. Sebenarnya ya tidak ada stabilisasi juga, sama masih shaky ya kalau dipakai untuk jalan. Ya hasilnya seperti ini. Jadi untuk di 4K 30 atau 1080 itu tidak ada perbedaan kalau dari segi stabilisasinya. Jadi untuk rekaman video pakai kamera depan ya resolusi 4K aja lah, nggak usah pakai 1080p. Oke, kayak cukup. Sekarang kita pindah ke kondisi low light untuk si iQOO Neo 10. Yang sekarang ini kita cobain untuk rekaman video dalam ruangan dalam kondisi yang cukup low light. Saya matiin lagi satu lampu nih. Nah ini lebih low light lagi, hasil seperti ini di 4K 30 fps. Kalau kita lihat dekat, nah ini detailnya sebelah sini. Oke, ini dia untuk sampel videonya. Nah di sini ada iQOO Neo 10 lagi. Ini yang blazing orange. Langsung lihat warnanya dengan rekaman video. Motif api-apinya masih dapat ya. Belakang itu dia. Oke, satu lagi ke sebelah sini yang satu lampu. Oh iya, ini ya warna merah tapi dia backlight. Nah sekarang kita pindah satu lagi kamera depan dalam ruangan iQOO Neo 10 4K 30 fps. Hasil seperti ini, ada satu lampu di depan saya tapi nggak direct ke muka, ini mantul ke tembok. Ada satu lampu di belakang sana ya, bisa langsung lihat. Kalau saya putar ke sini, nah ini ada noise ya, udah kelihatan tuh di sini noise ya lumayan. Ke sebelah sini, nah itu dia ya. Kalau misalnya lebih gelap areanya ya noise-nya juga bakal lebih kelihatan. Hasilnya seperti ini. Menurut kalian gimana nih untuk sebuah smartphone yang lebih memprioritaskan soal performance? Kameranya gimana? Tadi udah lihat semua sampelnya, oke atau enggak? Silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan, apakah iQOO Neo 10 worth it atau enggak untuk membeli si iQOO Neo 10 sekarang? Kalau yang menurut saya nih, misal yang dicari ada performa ngebut hampir berasa flagship, terus prioritasnya adalah smartphone untuk pemakaian gaming, iQOO Neo 10 menurut saya udah jelas adalah salah satu smartphone yang layak banget ada di urutan atas untuk pertimbangan membeli. Ya jadi ini speknya udah kelas atas banget, layarnya bagus, performanya kenceng, enak buat gaming yang punya tuntutan grafis tinggi. Baterai juga udah gede, chargingnya cepet, namun ini menurut saya masih bisa dibikin lebih bagus lagi supaya lebih optimis konsumsi baterainya ke depannya. Semoga bisa segera di software update lah ya sama iQOO supaya lebih keren. Sebenarnya nggak cuma buat gaming isinya HP, tapi buat user
lain yang butuh HP kenceng aja biar nggak berasa lemot, nggak lag-lag, dan punya baterai tahan lama, harusnya ini juga bisa mendapatkan keuntungan dari specs yang ditawarkan sama iQOO Neo 10. Fitur AI udah banyak ya, walaupun dia sebenarnya kayak bukan smartphone yang AI banget, tapi fitur udah kaya, dan menurut saya yang paling perlu jadi pertimbangan adalah kameranya aja. Karena ini memang kelihatan bukan prioritas utama dari smartphone ini. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa cukup dan emang yang dicari adalah performanya dan budget tercocok sama iQOO Neo 10, beli aja. Ini menurut saya adalah satu smartphone yang layak untuk direkomendasikan saat ini. Jadi ya, itu dia untuk reviewnya si iQOO Neo 10. Kalau kalian ngerasa cocok, langsung aja cek promo dan pre-order segala macamnya di link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu buat reviewnya. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.